Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Gusti Allah banyak rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan wawasan tentang beberapa permainan mistis tradisional yang menggunakan peralatan sederhana dan dijadikan seni dan budaya bagi masyarakat tempo dulu dan masih langgeng sampai sekarang. Nah, apa saja itu nih? Mari kita bahas ya. Pertama, dulu di Indonesia sampai sekarang bahkan di dunia itu mengenal namanya permainan dan tradisi spiritual yang melibatkan makhluk halus ya, makhluk gaib yang dimasukkan ke dalam benda-benda. Nah, benda-benda itu biasanya hanya benda-benda yang biasa ya, tetapi menjadi seni dan indah karena zaman dulu tonton itu belum banyak. Nah, apa saja itu? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah jalangkung ya, itu jalangkung itu banyak sekali yang banyak memainkan itu karena sederhana, bahannya dari siwur ya, siwur dikasih mata, siwur tahu ya, siwur itu dari patok kayu itu yang dikasih gagang untuk mengambil air itu, dikasih mata kayak manusia itu, terus nanti dikasih besek ya. Besek itu ya kayak semacam tampah itu di bawahnya dan nantinya diberikan sesajen. Nah, apa asiknya mainan jalangkung ini le? Dulu mainan jalangkung ini asiknya adalah ketika kita memanggil roh itu ya dengan mantra ya, mantra jalangkung jalangse datang kemari, pulang tidak diantar, datang tidak diundang. Kira-kira mantra seperti itu. Sebenarnya bahwa mantra itu sederhana, cukup dengan sebut lebu, nah, masuk ya, tak undang seliramu jadi tontonan neng ngarepku. Nah, cuma itu saja deh, dulu seperti itu ya, tidak pakai seperti yang di mantra-mantra, enggak, lebu jadi tontonan neng ngarepku, cuma seperti itu ya, cuma seperti itu deh. Dan akhirnya ada roh masuk, terus saja dikasih ritual yaitu ya, terus nanti bisa nari-nari itu diantar kemana ya, bisa nulis lah, itu luar biasa. Itu seni, itu seni, memang seni dan wah, tontonan hiburan yang luar biasa zaman dulu. Nah, sekarang masih ada, masih itu tahu dulu yang zaman debo nomor itu ya nulis nanti keluarnya berapa. jangan ditiru ya. Nah, itu yang kedua, tradisi ya, ini yang kedua ya, di daerah Maluku ada yang namanya bambu gila deh. Bambu gila ini adalah bambu yang ruasnya panjang, bambu hijau ya biasanya, bambu hijau atau bambu betung, terus nantinya dipanggul sama 4-5 orang. Nah, nanti dimasukkan roh di situ, terus nanti bisa gerak goyang-goyang sendiri. Nah, apakah benar seperti itu, Mbah? Ada, memang ada yang dimasukkan, ada ya, nanti gerak iya, soal iramanya iya, memang ada. Tetapi ada penjelasan lebih real untuk bambu gila ini, yaitu adalah gaya kinetik yang saling berlawanan satu sama lain, karena setiap orang yang mengeluarkan gaya ataupun kekuatan di dalam dirinya satu sama lain itu saling menolak le. Jadi kalau selaras dan seimbang maka akan ikut, tetapi ketika akan berbenturan nanti semacam bambu ini seperti gerak sendiri padahal tidak le. Nah, ya memang ada roh yang dimasukkan ya, ada, tetapi kan tidak seperti itu le. Nah, ini adalah hiburan le, hiburan dan menjadi seni ya, seni tempo dulu itu menyenangkan kali seperti itu. Memang luar biasa zaman dulu itu le. Nah, yang ketiga adalah boneka nini towong le. Nini towong ya, nini towong atau nini towong ini hampir sama dengan jalangkung le, tetapi lebih lebih komplit nih ya. Jadi siwur diberikan tenggok, di bawahnya diberikan baju gitu, baju terus didandani. Nah, terus nanti ada sinden, ada yang nembang, dikasih gamelan, nanti joget sendiri deh. Nah, joget inilah nanti yang dikatakan itu hiburannya lebih komplit daripada jalangkung deh, karena ada gamelannya, ada yang joget, ada yang nyinden, jadi kayak ditakui. Boneka itu gerak sendiri, joget juga sendiri. Nah, tetapi apakah itu benar, Mbak? Ya ada memang ada yang dimasukkan memang, tetapi ya tidak seperti itu juga pemahamannya le. Memang secara logika memang
memang jika ada yang dimasukkan karena ada beberapa ritual di situ, ya benar. Tapi kita kan tidak tahu apakah yang benar dimasukkan itu ada roh yang meninggal atau roh di situ. Wallahu alam. Mbak Mul tidak akan bahas itu. Tetapi logikanya, ketika kita mau pegang benda, itu pasti dia pegang dua orang ya. Dua orang dengan gaya dan tolak saling menolak, jika tidak selaras akan seperti menari-nari joget-joget lah ya. Dan itu pasti ya. Kecuali orangnya selaras ya, gerakannya sama, sudah terkoordinir, otomatis juga akan bergerak saling mengikuti ya, selaras lah. Nah itu penjelasan logikanya, karena ada dua orang yang bergerak di situ. Nah itu lah. Terus yang keempat, ini adalah kuda lumping lah ya, kuda lumping atau jaran kepang atau apalah, banyak yang menamakan itu jadil apa ya. Tetapi inilah namanya adalah kuda lumping. Kuda lumping ini adalah orang main kuda ya, kudanya kuda dari biasa itu, terus nanti dengan dimasukkan roh nanti jadi orangnya kesurupan. Orang yang menaiki kuda itulah nanti yang akan seperti jenari joget seperti orang main jaranan tuh. Nah itu nanti ada pawangnya juga, tapi itu lebih ke arah kesenian global ya. Jadi nanti dinyanyikan oleh banyak orang. Nah nanti nari, ada yang jadil juga, ada yang joget-joget juga, dan nantinya ada pawangnya. Nah ini tujuannya untuk hiburan, untuk budaya dan hiburan, fungsinya untuk mengumpulkan banyak orang, terus nantinya ada satu komunitas sosial yang memang menghibur Nah terusnya seperti itu, tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan untuk hiburan di masa lampau Nah itu, nah ini yang populer. Yang kelima ini adalah kesenian reog. Nah ada reog. Reog ini sendiri dikembangkan banyak, ada yang barongan, ada yang macam-macam ya. Tapi ini globalnya Mbah Hambil ada reog. Reog ini sebenarnya kan dari Ponorogo Ponorogo ini dulu dalam sejarahnya adalah simbol dari macan yang dihiasi oleh burung merak yang dulu dikalahkan ketika proses pemburuan ya. Jadi ada sesuatu yang memang dulu ya ada legendanya. Mbah tidak akan bahas karena takutnya salah ya itu. Dan ini reog ini berasal dari Ponorogo sebagai simbol budaya yang luar biasa. Macan, kepala macan yang dihiasi merak, jadi suatu simbol kegarangan yang luar biasa, wibawa yang luar biasa, dihiasi dengan bulu merak, keindahan yang luar biasa. Nah inilah dijadikan namanya reog ini menjadi budaya yang adilung Jadi kan dia dikembangkan secara global, banyak cangik-cangiknya, banyak santri-santrinya, dan juga nanti mengundang banyak orang, dan itu luar biasa. Dan itu full permainannya, memang ada teknisnya, ada mistisnya. Memang secara teknis dia butuh kekuatan rahang untuk menggigit ya dia, karena memang itu harus memang simetris, kalau enggak ya memang rahangnya patah Nah dari unsur mistisnya memang ada beberapa yang dimasukkan di situ, tetapi Mbah Mul tidak akan membahasnya karena ini unsurnya ada hiburan Nah tetapi nanti kan juga tidak ada kemungkinan bahwa di situ juga ada pangnya. Nah itu ini pada reog ini sebenarnya kan dimasukkan dalam yang pertama sebenarnya masih banyak lagi seperti di beberapa daerah tapi tidak begitu terkenal, seperti bubuil ya. Itu keranjang mancing yang untuk menangkap ikan, dikasih sarung ya, nanti bisa gerak-gerak sendiri ya ada seperti itu, tapi hampir sama dengan jailangkung Nah di Afrika itu ada boneka kumbu itu sama aja, itu boneka jerami yang bisa bergerak sendiri ketika diberikan mantra, seperti voodoo itu. Nah sama saja di luar negeri juga ada seperti itu, tetapi kita ingatkan lagi ya yang namanya itu adalah hiburan, adalah seni, adalah adat yang dulu memang digunakan untuk mengundang orang, memberikan hiburan, karena zaman dulu belum ada hiburan, dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa inilah ada tontonan ya, biar orang itu tidak sepaneng tentang kehidupannya. Nah itu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.